Halo sayang. Udah kangen ya didongengin lagi? Tapi yang satu ini bukan dongeng sih. Tuh yang satu ini kisah nyata. Mau dengerin gak? Mau? Sini ya. Mas mau nyeritain kamu kisah tentang Hachiko. Oke, dengerin ya. Pada suatu pagi yang dingin di kota Tokyo, ketika kabut masih menggantung rendah di antara bangunan-bangunan kota, seekor anak anjing berbulu putih kecoklatan berdiri ragu di dalam sebuah peti kayu. Matanya bulat, bening, dan penuh rasa ingin tahu. Namanya Hachiko. Hari itu, Hachiko dibawa ke rumah seorang profesor bernama Hidesaburo Ueno. Seorang dosen yang mengajar di Universitas Tokyo. Begitu peti kayu dibuka, Hachiko melangkah keluar perlahan. Ia menatap wajah sang profesor, lalu mengibas-ngibaskan ekornya pelan. Seolah berkata, "Aku akan ikut denganmu." Sejak hari itu, Hachiko dan Profesor Ueno tak pernah terpisahkan. Setiap pagi, saat matahari baru saja menyentuh atap-atap rumah, Profesor Ueno bersiap berangkat kerja. Dan setiap pagi pula, Hachiko akan berjalan di sampingnya, menuruni jalan kecil menuju stasiun Shibuya. Orang-orang yang lewat sering tersenyum melihat mereka. Seorang profesor dengan langkah tenang dan seekor anjing setia yang selalu menoleh ke arahnya. Sesampainya di stasiun, Profesor Ueno akan berjongkok, mengusap kepala Hachiko, lalu berkata dengan suara lembut, "Tunggu aku di sini ya. Aku akan kembali sore nanti." Dan Hachiko selalu menunggu. Sore hari, tepat ketika jam pulang kerja tiba, Hachiko sudah duduk di depan stasiun. Telinganya waspada, matanya menelusuri setiap orang yang keluar dari kereta. Dan begitu ia melihat Profesor Ueno, ekornya langsung bergoyang cepat. Ia berlari kecil, melompat kegirangan, seolah hari itu adalah hari paling membahagiakan di dunia. Hari-hari pun berlalu seperti itu. Pagi berpisah, sore bertemu, hingga suatu hari langit Tokyo tampak sama seperti biasa. Hachiko kembali mengantar tuannya ke stasiun Shibuya. Duduk menunggu, lalu pulang sendiri. Namun, sore itu sesuatu terasa berbeda. Kereta datang, orang-orang turun, satu persatu wajah asing lewat di depannya.
Namun, Profesor Ueno tidak pernah muncul. Hachiko menunggu lebih lama dari biasanya. Langit mulai gelap. Lampu stasiun mulai menyala. Para petugas mulai menutup pintu. Namun Hachiko tetap duduk di sana. Setia menatap pintu keluar. Yakin bahwa tuannya hanya terlambat. Tanpa Hachiko tahu, hari itu Profesor Ueno tidak akan pernah kembali. Sang profesor meninggal mendadak di kampusnya karena serangan jantung. Sedih banget. Hari berikutnya dan hari setelahnya, Hachiko tetap datang ke stasiun Shibuya. Setiap pagi, setiap sore, berulang-ulang setiap hari. Awalnya orang-orang mengira ia tersesat. Ada yang mencoba mengusirnya. Ada yang mencoba membawanya pulang. Tapi Hachiko selalu kembali ke tempat yang sama. Tepat di depan stasiun, di titik terakhir, ia melihat tuannya. Musim pun berganti. Musim semi dengan bunga sakura yang gugur perlahan. Musim panas yang panas dan melelahkan. Musim gugur dengan angin dinginnya. Dan musim dingin dengan salju yang menumpuk di punggungnya. Namun Hachiko tetap menunggu. Orang-orang mulai mengenalnya. Penjual koran memberinya sisa makanan. Penjaga stasiun membiarkannya duduk di sana. Para penumpang berhenti sejenak, mengusap kepalanya, terharu oleh kesetiaan yang tak tergoyahkan. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, selama hampir 10 tahun, Hachiko menunggu di tempat yang sama. Tanpa marah, tanpa berpaling, tanpa melupakan. Sedih banget. Hingga suatu hari, tubuh Hachiko yang sudah tua dan lemah akhirnya terbaring tenang. Ia pergi tepat di tempat ia menunggu tuannya selama ini. Berita tentang Hachiko menyebar ke seluruh Jepang. Orang-orang menangis, tersentuh oleh kesetiaan yang bahkan manusia pun jarang mampu lakukan. Sebuah patung Hachiko kemudian didirikan di depan stasiun Shibuya sebagai pengingat bahwa cinta sejati tidak selalu berbicara, tidak selalu menuntut, dan tidak pernah berhenti menunggu. Dan hingga hari ini, siapapun yang melewati stasiun itu akan tahu satu hal.
bahwa pernah ada seekor anjing bernama Hachiko yang mengajarkan dunia arti setia sampai akhir waktu. Sedih banget. Ya udah kasihan banget ya Hachiko ya. Sedih banget. Iya sedih ya. Ya udah sini mas peluk ya. Sini mas peluk biar cepet bobonya. Sama-sama. Makasih banyak ya udah mau dengerin dongengnya mas juga. Selamat bobo cantik.